awam ya. Kemampuan seseorang untuk menahan berkemih atau keluarnya kencing tanpa disadari oleh pasien itu sendiri. Jadi inkontinensia bukan suatu hal yang membahayakan, tapi problemnya adalah akan mengganggu kualitas hidupnya pasien itu sendiri. Yang kedua apa? Kualitas hidupnya terganggu akibat adanya gangguan higien nanti problemnya dan menjadi masalah sosial jadinya pasien tersebut. Nah, Anda bayangkan kalau Anda pakai Pampers di umur 40, 50 ya, atau setiap Anda berinteraksi, ngobrol, ketawa gitu, tiba-tiba kencing Anda keluar kan nggak enak gitu. Nah, sayangnya ya, ya fakta yang ada memang bukan berarti tidak semuanya ya gitu. Maksud saya prevalensi dari inkontinensi ternyata lebih banyak pada laki perempuan dibandingin laki-laki. Kenapa begitu? Karena perempuan itu memiliki saluran kencing bagian bawah uretra yang lebih pendek dibandingkan laki-laki. Sehingga gampang sekali memang mengalami perubahan dari posisi dari uretra. Ya, mobilitas dari uretra itu gampang sekali terganggu jadinya. Pada perempuan di umur 20 pun kemungkinan terjadi inkontinensi ya. Tapi paling banyak terjadi pada usia kelompok usia 50 sampai 39 tahun ya. 50 sampai 59 tahun. Nah, ini gambaran sketsa dari buli. Ini buli, urin di dalamnya. Kemudian ini uretra perempuan cuma segini pendeknya sekitar 4 cm ya. Sedangkan yang melintang ini adalah diafragma urogenital ya, gitu. Jadi dekat sekali ya dengan lubang kencingnya gitu. Nah, yang menahan orang tidak leakage itu atau tidak ngompol itu cuma dari sphincter uretra dan diafragma urogenital saja. Gitu. Jadi fungsi buli ada dua, secara umum sebagai penampung kencing dan sebagai organ untuk mengeluarkan kencing. Ya, jadi nampung, mengeluarkan. Menampung namanya suatu fungsi storage, mengeluarkan namanya fungsi yang voiding. Ya, jika terjadi gangguan di kedua fungsi tersebut, maka akan menimbulkan gejala adanya inkontinensia. Nah, kapan sih pertama kali orang merasakan kencing? Pertama kali orang merasakan kencing jika seseorang orang dewasa ya, kandung keminya terisi sekitar 100 sampai 200 cc. Saya Anda lagi kuliah dengan saya misalnya, tiba-tiba Anda pengen kencing. Itu bisa diprediksi kencing Anda sekitar 100 sampai 200 cc dalam kandung kemih. Cuma kapan seseorang merasakan pengen kencing jika seandainya kencingnya sudah di atas 300 cc. Itu namanya strong desire namanya. Pengen kencing banget. Di atas itu akan menyebabkan orang sampai kebelet ngompol nih bisa jadi ya. Sedangkan kapasitas buli normalnya bisa sampai 600 ya. Kalau 600 cc biasanya bisa sampai kalau nahan sampai ngompol gitu. Tapi kalau ditampung terus pada orang gangguan fungsi sensorik di kandung kemihnya bisa tertampung kencing itu sampai 2 liter pun bisa gitu ya. Nah, buli itu ya organ pelvik, dia ditutupi oleh organ yang sangat solid ya. Ada rongga pelvik ya yang sangat kuat. Kemudian di depan ada ada tulang pubis juga ya. Di bawahnya dilapisi oleh otot-otot sphincter eksternal ya. Satu diafragma urogenital, ototnya banyak. Dan pada perempuan ya berbatasan langsung dengan dekat sekali dengan organ genitalia internal dan eksternalnya. Ini sketsa bagaimana orang kontraksi detrusor terjadi sampai terjadinya kencing ya. Yang menentukan adalah adanya suatu hubungan yang kompleks antara saraf parasimpatis dan simpatis yang saling sinergi kerjanya. Jika mereka tidak sinergi akan menyebabkan disinergia yang bisa menyebabkan terjadinya inkontinensi juga. Jadi simpelnya adalah ketika detrusor mau berkontraksi harus diikuti relaksasi dari sphincter.
Ya, jadi begitu. Jadi kalau orang mau kencing, detrusornya harus kontraksi, sphincternya harus relaksasi. Dalam hal ini berarti detrusor harus dikontraksikan oleh simpatis dan si sphincter harus direlaksasikan oleh si simpatis gitu. Jadi dan masing-masing itu mereka memiliki memiliki kerja yang berlawanan dengan parasimpatis. Jika simpatis menyebabkan kontraksi detrusor, maka parasimpatis menyebabkan relaksasi pada detrusor. Gitu. Nanti dibaca aja. Udah. Nah, nah, lihat lagi. Nah, ini jenis-jenis kontinensi ya. Kontinensi itu secara umum kita bagi menjadi urge inkontinensia, stres inkontinensia, ya ada yang mix inkontinensia, mix itu artinya sama gabungan antara urge dan stres. Ada lagi yang namanya overflow inkontinensia. Overflow itu karena bulunya terlalu penuh, akan terjadi inkontinensia jadi. Dan faksional urin inkontinensia adalah pada pasien-pasien yang gangguan fungsional dari contohnya pada pasien dengan fistel, vesikovagina biasanya akan terjadi inkontinensia. Pasien ya. Eh, ada katanya yang reversible cause urinary incontinentia ya. Artinya urge incontinentia itu dalam bahasa umumnya itu dia anyang-anyangan disertai dengan ngompol. Jadi dia ada ngompol, gejalanya anyang-anyangan gitu ya. Bisa karena reversible karena obat-obatan, gangguan yang terbatas, adanya infeksi juga bisa atau poliuri, contohnya pada pasien diabetes mellitus misalnya. Nah, gejala yang persisten tetap sama sekali tidak ada perubahan ya. Ada overflow, urge, ya, inkontinensi, stres dan fungsional. Nah, jadi kalau stres inkontinensi beda dengan urge adalah dia terjadinya inkontinensi ya kalau dia melakukan aktivitas pada perut, ya. Kalau kalian pernah dengar atau mungkin lihat kali ya perempuan lagi ngobrol ketawa-ketawa gitu tiba-tiba dia kata aku ketawa sampai terkencing-kencing katanya begitu. Itu namanya stres inkontinensi ya. Jadi terjadinya leakage karena kelemahan dari otot sphincternya tadi. Muncul biasanya sering pada usia-usia tua ya, atau masih muda tapi dengan riwayat melahirkan yang banyak ya. Melahirkannya tapi melahirkannya per vaginam tapi ya. Apalagi berat anak yang lahir itu gede-gede. Atau pasien dengan obesitas juga bisa menjadi stres inkontinensia. Jadi predisposinya apa? Adanya kondisi tersebut akan menyebabkan kelemahan dari otot-otot di dasar panggul yang akan mengganggu mobilitas dari uretra tersebut sehingga uretra akan jadi openingnya lebih terbuka, lebih gampang jadi. Gejala khasnya apa tadi? Munculnya ngompol ketika dia beraktivitas. Bisa dengan batuk saja ngompol, bisa dengan ketawa saja bisa ngompol. Apalagi melakukan exercise, misalnya mengangkat benda tertentu dia juga bisa akan ngompol. Pengobatannya bagaimana? Ya, pengobatan nanti kita akan bahas ya. Sedangkan urge inkontinensia itu tidak ada hubungan sama sekali dengan aktivitas. Gejalanya biasanya muncul sebentar-sebentar pengen kencing tidak atau anyang-anyangan, tidak saban-saban kalau bahasa umum yang lain. Dia tidak bisa nahan kencing, kencing terus, disertai dengan mengompol gitu ya. Nah,
kondisi ini tidak ada hubungan dengan sphincter, tidak ada hubungan dengan kelemahan otot-otot dasar panggul, ya. Tidak ada hubungan dengan kelemahan dari ini muncul karena adanya aktivitas dari otot-otot detrusor yang sangat berlebihan. Jadi otot-otot detrusornya ini yang selalu menekan untuk mengeluarkan kencing sehingga terjadinya leakage gitu. Oke, ya, overactive bladder ya. Nah, yang mixed urinary incontinence adalah gabungan antara stress incontinence dengan urge incontinence. Artinya pasiennya kalau dia beraktivitas ngompol, kemudian kalau saat dia juga istirahat juga dia ngompol gitu. Dan disertai dengan gejala-gejala overactive bladder tadi, sering-sering pengen kencing tersebut ya. Nah, sedangkan overflow biasanya terjadi karena terjadinya budi yang terisi penuh sekali ya, sehingga dia akan kencing ngompol seperti orang. Kencing-kencing sih, tapi dikit kata dia gitu. Pada saat kita USG bulinya penuh sekali. Biasanya muncul banyak hal ya, bisa karena retensi terlalu lama atau adanya atonia dari pergerakan komia. Ya, fungsional ya, misalnya ada orang yang tidak bergerak lama ya, gangguan psikologi ya, afasia juga bisa. Umur tentu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi sama sekali ya. Dan semakin tua ya, otot juga akan makin lemah karena membuat orang gampang jadi inkontinensia. Nah, beberapa kondisi yang menyebabkan orang inkontinensia ya. Jadi kalau nanti kita anamnesis, kita harus tanya ada nggak faktor-faktor tersebut ini di atas ya. Ada stroke, diabetes, Parkinson, impaired mobility, dan paling sering itu kita ketemukan adalah obesitas. Nanti treatmentnya juga harus dilakukan perubahan obesitasnya. Akibatnya apa sih inkontinensia? Ingat bahwa inkontinensia tidak membahayakan, cuma akan mengganggu kualitas hidupnya ya. Misalnya akan muncul selulitis gitu, bau, gangguan tidur karena basah terus kan, cemas, tidak ada yang mau bergaul, menarik diri dari lingkungan. Ya, akhirnya dia sibuk mencari pengobatan kemana-mana jadinya. Ya, mempengaruhi ekonomi jadinya. Ya, yang harus dikerjakan ya tentu anamnesis, pemeriksaan fisik tadi sudah kita jelaskan. Nah, untuk imaging, kita harus singkirkan adanya kemungkinan infeksi ya. Kalau ada infeksi, kalau perlu kita kultur urinnya. Sedangkan pemeriksaan fungsi ginjal tidak perlu ya, tentatif saja kalau seandainya dirasa perlu saja. Fasting glukosa untuk mengecek gula darah ya kalau apalagi, tapi kalau seandainya tidak ada riwayat diabetes mellitus saya rasa tidak perlu ya. Nah, yang paling penting buat Anda sebagai dokter umum nanti kapan harus dilakukan pasien-pasien dengan inkontinensia ini sebenarnya ya. Yang tentu kalau seandainya Anda treatment di klinik Anda tidak ada perubahan ya segera lakukan perujukan. Terutama kalau misalnya terjadi infeksi berulang atau berdarah kencingnya ya. Atau fosfoidnya kalau Anda punya USG fosfoidnya banyak misalnya. Atau mungkin saja Anda menemukan ada gangguan ginekologinya, misalnya ada fistula vesikopagina atau pasien itu dengan riwayat serviks misalnya, Anda lebih baik harus lakukan perujukan. Karena Anda harus butuh untuk tindak lanjutannya USG kalau perlu di sistogram ya, di foto sistografi ya, sistoskopi, dan yang paling penting adalah untuk mendiagnosa adanya inkontinensia, adanya urodinamik. Kita harus lakukan studi urodinamik ya. Yang notabene mungkin Anda di klinik tidak akan ada. Saya rasa itu aja. Pengobatannya bagaimana? Inkontinensia, pengobatannya ini tidak ada di slide saya rasa ya. Saja. Oke, sel prostat, erectile dysfunction. Ini ED. Oke, vakum di device. Oke, nggak ada bang. Pengobatan untuk inkontinensia pada dasarnya adalah mau dia stres inkontinensia, mau dia urge inkontinensia atau mix inkontinensia, kecuali overflow ya. Kalau overflow Anda pasang aja kateter.
urge, mix, atau stress incontinence. Prinsip dasarnya adalah pertama, first line terapinya melakukan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup apa yang dikerjakan? Pertama, kalau dia suka minum kopi, coklat, teh, alkohol, dan soda, stop. Ya, jadi apa namanya, caffeine cessation, misalnya alcohol cessation, dimulai di stop. Yang kedua, minum biasa-biasa saja sama kayak orang BPH tadi. Yang ketiga, dilakukan kalau dia obesitas, lakukan upayakan kalau bisa berat badannya menurun atau seideal mungkin gitu ya. Itu yang kita kerjakan. Uh, Stop share sebentar ya. Uh, dan yang berikutnya apa? Ya, selain mengubah gaya hidup, maka kita akan mulai menganjurkan pasiennya untuk melakukan latihan atau exercise. Exercise yang kita kerjakan, anjurkan exercise untuk meningkatkan kekuatan otot dasar panggulnya. Jadi muscle pelvic floor exercise ya, itu yang dikerjakan. Jadi mau dia stres atau urge gitu ya. Jadi itu baseline terapi yang dikerjakan. Pertama, modifikasi gaya hidup, dan yang dilakukan yang kedua adalah uh, pelvic muscle floor exercise, itu yang dikerjakan. Selama berapa lama? Kita anjurkan pasiennya selama 3 bulan. 3 bulan kita evaluasi lagi, kita buat urodinamik, kita buat bladder diary-nya lagi, kemudian dinilai bladder diary-nya membaik apa tidak. Jika seandainya 3 bulan tidak ada perbaikan, maka beberapa terapi bisa kita berikan. Misalnya kalau urge inkontinensia, kita biasanya berikan misalnya menggunakan obat-obat mirabegron, tadi ada di slide BPH, untuk mengurangi kontraktilitasnya. Sayangnya pada pasien dengan stres inkontinensia, second line-nya harus dilakukan tindakan operasi. Karena pada pasien stres inkontinensia yang bermasalah adalah terjadinya uretra mobilisasi yang terlalu overaktif. Jadi harus kita jahit uretra itu biar nggak bergerak-gerak karena kelemahan dari otot-otot dasar panggul yang tadi. Pada urge inkontinensia, masih ada pilihan kita lakukan pemberian obat-obatan seperti mirabegron. Jika seandainya second line-nya juga tidak ada perubahan, maka yang third line-nya harus kita lakukan terapi operatif yang lebih lagi. Kalau misalnya stress incontinent, kalau perlu dilakukan pemasangan artificial urethra sphincter. Kalau pada urge incontinensia, kalau perlu kita lakukan pemberian suntikan botox biasanya pada pasiennya gitu. Jadi kalau ada inkontinensia ya tugas Anda sebagai GP hanya untuk mengetahui kalau seandainya bisa diinform konsen untuk melakukan terapi di konservatif, baik. Kalau 3 bulan tidak ada perubahan, lebih baik dilakukan perujukan ke spesialis ekonominya. Saya rasa itu untuk hari ini. Ya, terima kasih. Waktunya lumayan banyak ya. Jadi saya sengaja fokus terhadap BPH karena BPH kasusnya lebih banyak dibandingkan inkontinensi ya di klinik sehari-hari. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak saya cukupkan sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?